Ada Tidak lagi nih perlu pertanyaannya, mengedit. Mam. Kalau duitnya sedikit, mulai dari mana? Ini yang nanya padahal miliarder dari Jogja nih. Kalau duitnya sedikit, mulainya dari mana gitu? Kalau bagi saya sedikit itu relatif ya. Jadi Nah, itu ya. mungkin sedikit saya itu kalau ngomong sedikit ya beneran sedikit gitu. Tapi kalau Kapani bilang sedikit ya itu mungkin miliaran. Kan beda cerita. Amin, ya Jadi amin aja. bagi saya sih yang penting bukan sedikit banyak ya, tapi alokasi. Makanya investasi itu nggak ngomong kalau kamu udah jadi miliarder kamu harus jadi investor. Tapi kan Hmm, yang investasi itu porsinya 20% dari income. Nah itu kan bicara 20% itu kan bisa yang gajinya 5 juta sampai yang gajinya nggak terhingga. Yang penting yes. ya tadi dia nyisihin 20%. Sama dengan Ya, sedekah kan. Kalau kita kaji secara ini kan sedekah itu ya, kita nggak bicara masalah kita harus kaya dulu kan. Tapi yang kaya dia harus lebih gede sedekahnya. Kalau yang belum punya tetap harus maksain ya, ngasih. ya, Jadi istilahnya bicaranya porsi kak. Misalnya ya. alokasi bukan bicara nominal. Maka kalau misalnya mulainya dari mana ya mulailah dari yang kita mudah Hmm, mudah mengaksesnya, mudah prosesnya, kemudian juga mudah mencairkannya. Mungkin reksadana bisa dicoba. Atau kalau udah mahir di saham ya saham itu menjadi sesuatu yang mudah juga. Saya itu salah satu orang yang menyimpan kas dan dana darurat di saham. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Iya, gimana? Kalau nggak siap, gitu. Karena bagi saya saham itu sudah setara kas. Saya mau liburan, saya cairin saham deh. 2 hari cair gitu kan. Selesai, ambil aja uangnya. Emang kan lagi tuh nggak masalah, nanti juga naik lagi kok. Kan gitu. Semudah itu. Kalau kita sudah kapelan dengan saham itu nggak masalah. Naik turun itu ya dinamika hidup ya. Itu nggak ada. Life is never flat itu kata Citato kan. Hidup nggak pernah datar. Makanya Citato kan bergerigi gitu, Iya. bergelombang gitu. Saham itu sama seperti itu, ada naik turun datar seperti itu. Jadi kita menganggap bahwa saham itu bisa dicairkan kapan saja, selama 2 hari bisa cair ya anggap itu setara kas. Nggak masalah kan kalau bagi saya ya. Tapi mungkin bagi teman-teman ngomong itu bahaya, nggak masalah juga. Saya daripada saya nyimpan di tanah, saya lebih baik nyimpan di saham. Karena saham itu bisa cair dalam 2 sampai 3 hari. Tapi tanah dengan uang yang sama itu butuh Iya, penjual, butuh pembelinya, iya. dan nggak Butuh mungkin, waktu dan depan. belum tentu juga cocok harganya. Tapi kalau saham saya lepas katakanlah punya uang ratusan juta aja bisa sehari kelar gitu udah beres gitu kak. Lagi pula Likuiditas kalau adalah tadi kata kunci. Hmm. apa mah? Apa mah? Sorry. Likuiditas adalah kunci. Likuiditas. Oke. Hmm. Jadi tapi paling tidak tadi ada info dari Mang Amsi kan kalau seberapa sedikit kalau saham tadi 500.000 juga bisa begitu ya. Sambil Iya, latihan 500.000 bisa. Sementara kalau reksadana mulai dari 100.000 pun bisa sepuluh gitu ribu ya. reksadana 10.000 10 ada. 10.000 Hmm. pun ada. Jadi ya sedikit itu sudah bisa mulai bergerak lah Iya, ya gitu. anak SMA udah bisa kak. Iya. Anak saya aja udah biasa reksadana saham itu karena terjangkau bagi mereka, apalagi buat miliarder sangat terjangkau. Baiklah, ini pertanyaan berikutnya nih, Mang. Apalagi dengan kondisi emiten-emiten BUMN yang ketika harga turun drastis tapi tidak bisa cut loss karena ada undang-undang tentang kerugian negara. Nih kalau dengerin gini nih. Gimana, Mang? Ini tadi hubungannya kayaknya sama tadi relevansi Hmm. apa fundamental gitu. BUMN emang mohon maaf jelek fundamentalnya. Ya Nggak, am- bingung hampir ngomongnya. semuanya, hampir Oke. semuanya jelek. Kalau saya sih Hmm. ngomong karena saya Mas Andan pasti kenal dan teman-teman juga pasti tahu. Saya itu kan merekap laporan sejak 2014. Kan. Semua saya rekap. tujuh Oke. ratusan itu saya rekap sendiri sama istri. Jadi saya Hmm. tahu perusahaan mana yang lagi bangkrut sekarang, perusahaan bahkan BUMN yang lagi kolaps saya tahu. Gitu makanya saya melakukan cut loss juga. Misalnya saham ini meskipun BUMN tapi ruginya membengkak berapa puluh kali lipat saya lepas dulu aja. Kenapa? Karena ini susah juga naiknya. Gitu. Jadi teman-teman jangan hanya melihat BUM-nya aja, BUM-nya aja gitu, tapi lihat juga kinerjanya bagus atau enggak. Gitu. Saya miris kan ketika lihat kemarin dengar Garuda GIA misalnya itu kan sedang jatuh, gitu. Apalagi masa pandemi kan, nggak pandemi pun merugi, apalagi Ya. pandemi. Gitu. Makanya GIA nggak masuk saham syariah. Kenapa? Karena sah hutangnya lebih gede ketimbang asetnya. Bayangin, Oh. bayangin nggak? Hutangnya lebih gede dibanding asetnya. Asetnya kalau
mau dikoreksi ya, atau minimal utangnya itu lebih banyak ketimbang asetnya, yang ketimbang ekuitasnya. Jadi akhirnya kalau misalnya dilunasi pun itu sangat lama, kecuali ada suntikan dana ya. Jadi saya dari utang aja itu udah kelihatan BUMN mana yang sehat mana yang enggak. Kemudian dari kinerja, ruginya triliunan misalnya, itu kan berarti ada mungkin ini efisiensi. Yang paling unik adalah kadang ya, mohon maaf, BUMN itu dia rugi tapi tetap bagi dividen. Coba gimana? Gimana dapat kok bisa? Iya itu pernah terjadi Kak. Coba baca beberapa berita. Ya gitulah. Dari mungkin laba ditahan, laba tahun kemarin yang nggak dibagikan, bisa aja kan. Saya selalu husnuzon kok seperti itu. Tapi karena saya harus objektif dalam membuat laporan Karena berdasarkan data, keuangan. betul. Betul. Dan silakan dicek. Nah, karena kan mohon maaf, kebanyakan investor atau kebanyakan teman-teman yang ngaku investor itu nggak mau tahu. Pokoknya ini bagus mang, oh ya saya nggak bisa nyebut itu. Bagus tuh ada indikatornya. Misalnya bagus tuh hutangnya rasionya berapa maksimum, return on equity-nya berapa persen bagusnya. Itu ada indikator gitu. Ada indikator nggak serta merta. Pokoknya yang BUMN bagus, harus saya katakan. BUMN di tahun ini anjlok. Yang bagus cuma berapa gitu. Yang bagus cuma berapa. Dan itu pun tipis-tipis marginnya, nggak gede. Maka kalau harganya stagnan bahkan jatuh ya itu wajar saja. Ya, itu sudah mulai price in, maksudnya sudah mulai mendekati memang nilai wajarnya sekian. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh kalau bagi saya ya. Kalau bagi saya nggak ada yang aneh. Kenapa? Bahkan sekarang pun ada yang BUMN tuh udah harganya cepet, tapi masih mahal sebenarnya. Dibandingkan harga Bahkan dibandingkan nilai wajarnya aja valuasinya Kak, di bawah 100 pun dia masih mahal. Gitu. Jadi nggak menjamin misalnya BUMN atau anak BUMN misalnya ya harganya di bawah 100 nih mang, kayaknya udah murah nih. Nah, dia nilai wajarnya cuma 20 perak misalnya. Di harga gocap pun udah mahal gitu. Di harga terendah pun sudah mahal. Apalagi kalau harganya 100, 200 itu lebih mahal lagi. Maka valuasi itu penting kalau buat investasi ya. Kalau buat trading mah nggak usah pakai itu pun gampang. Lihat aja secara teknikal yang lagi mau mantul, mau itu kan gampang. Mudah lah screening teknikal itu jauh lebih sederhana ketimbang screening fundamental. Karena teknikal itu bisa tiap hari di screen, tapi fundamental kan 3 bulan sekali. Itu yang membutuhkan waktu. Oke. Ini tadi ada yang ngomong lagi, ini katanya ini semua ilmunya Amsi itu dia juga mulai dari 100.000, alhamdulillah sekarang udah bisa beli laptop. Alhamdulillah, seneng nih dengar kayak gini. Alhamdulillah. Kalau misalkan disebutkan yang buka akun saham free di mana ya Mang ya gitu, boleh disebut nggak Mang kira-kira? Boleh sih, jadi yang free itu biasanya sih yang kerjasama misalnya dengan Bursa Efek Indonesia, ada acara sekolah pasar modal ya, itu kan gratis, atau mungkin bayar 100.000 tapi cashback jadi deposit. Karena kan gini, kalau orang cuman free aja dia nggak aktivasi Kak, dia nggak jadi investor gitu. Ini kan bursa itu supaya sama-sama menguntungkan, bursa dapat edukasinya dan ada penambahan investor secara statistik, kemudian bursa anggota brokernya dapat nasabah baru, tapi dia dapat deposit awal, nasabah pun sama gitu, dapat ilmu dari bursa, dapat akun dari sekuritas, dan dia langsung bisa mulai dengan 100.000. Maka teman-teman tinggal cek aja di website Bursa Efek Sekolah Pasar Modal Syariah misalnya. Itu kan pasti kerjasama sama perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah ada SOTS-nya, sudah sistem online trading system online trading syariah, dan itu bisa dimulai dengan harga 100.000, tapi langsung jadi deposit. Ya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal cari modal syariah ya. Syariah di IG, di Instagram banyak teman-teman follow satu misalnya IDX yang deket ya. Ada yang di Aceh sampai Papua itu kan sudah ada perwakilan IDX ya. Nanti di situ ada sekolah pasar modal syariah bulan ini, atau sekolah pasar modal syariah reguler bulan ini. Itu kan biasanya menggandeng broker. Nah, kita tinggal daftar di situ yang terdekat aja, misalnya kalau di Bengkulu, di Kalimantan Barat, di Pontianak. Gitu. Jadi, dan itu biasanya menggandeng sekuritas yang sudah ada suatu sistem online trading syariah. Nanti tinggal daftar, teman-teman dapat akun, teman-teman dapat ilmu tentang pasar modal basic, dan teman-teman bisa langsung transaksi. Gitu. Oke. Hashtagnya adalah Sekolah Pasar Modal Syariah, gitu ya Bang? Iya, SPMS ya misalnya. Ini ada lagi nih dari Kang Ipul.
Belajar sambil terjun. Saya juga dulu nggak tahu apa-apa, sekarang bisa cuan puluhan persen. Masya Allah, senangnya. Alhamdulillah. Heeh. Oke. Yang penting itu apa yang kita beli. Oke. Kalau nggak mau pergi di deposito. Oke. Kenapa saham Iya. fundamental bagus saat ini cenderung harganya turun, Mang? Tapi saham yang nggak jelas malah naik ke pucuk. Nah, gimana tuh, Mang? Oke. Bagus pertanyaannya, itu sering ditanya. Kenaikan dan penurunan harga saham itu ditentukan bukan dari fundamental sebenarnya. Kalau saya bicara ya. Tapi itu lebih ke kenaikan dan penurunan saham itu lebih ke supply demand di pasar. Kalau misalnya banyak yang mau beli ya naik harga meskipun bobrok fundamental. Dan saham yang bagus fundamentalnya pun akan anjlok ketika banyak yang melepas. Sesimpel itu kalau di pasar. Nah, kita sebagai investor yang jangka panjang justru kan melihat momentum ketika orang banyak melepas dan turun, di situ kan momentum dapat diskon. Iya. Seperti itu sebenarnya. Karena yang namanya penurunan itu sifatnya fluktuasi sementara gitu. Makanya teman-teman harus kalau horizonnya panjang dilihat chartnya chart yang tahunan gitu. Apakah slope-nya itu atau garisnya itu terus naik ke atas gitu. Nah kalau jadi gini, ada wave ya, ada gelombang besar, ada ripple, ada riak gitu. Nah kita fokusnya jangan ke riak itu, tapi ke gelombang besarnya naik atau gitu. Justru memanfaatkan ripple atau memanfaatkan riak itu yang oh ini lagi turun nih, tapi secara umum lagi panjang. Jadi ada major trend, ada minor trend, ada secondary trend gitu. Jadi kita lihat major trendnya lagi naik nih. Dalam jangka panjang 5 tahun 10 tahun ini tetap naik gitu. Tapi sekarang karena ada pandemi, ada kekhawatiran misalnya tentang kondisi politik atau kondisi negara kita, banyak yang melepas fund manager besar gitu. Ya kan itu sebenarnya potensi. Ketika lagi turun dan dia mantul lagi, kita beli lagi gitu. Nah kita jadi patok harga itu ya patokan aja buat masuknya kapan supaya kita dapat harga murah. Jadi jangan sampai misalnya beli kemahalan itu mungkin karena sudah dipucuk tadi ya, tapi kita tunggu dulu turun. Jadi gini, filosofinya tekniknya itu begini, tidak ada harga atas yang tidak mungkin ditembus dan tidak ada harga bawah yang tidak mungkin juga tertembus ke bawah. Semuanya masih mungkin. Nah, tinggal rasionalitas terakhirnya ada di fundamental. Kalau dia turun terus tapi fundamentalnya nggak masalah, bukankah itu peluang? Kalau sebaliknya, kalau dia naik terus tapi fundamentalnya biasa aja bahkan jelek, bukankah itu alarm bahaya gitu? Iya. Ya, jadi seperti itu aja sih. Pada akhirnya ketika kita sudah dipusingkan dengan pergerakan harga, kembalinya itu ke fundamental. Dia masih ada nggak fundamentalnya? Atau jangan-jangan ini cuma pasar aja, pergerakan pasar. Karena kalau pergerakan pasar itu batu akik itu bisa dari 20.000 ke jutaan. Iya. Tapi ketika sudah banyak orang yang punya, harganya udah naik, sampai dijualin lagi, sampai turun lagi. Nah itu kan kesepakatan kan. Nah yang nggak bisa dibohongin kan, benar nggak batu akik ini nilainya 20.000? Gitu. Atau jangan-jangan karena orang menilai itu yang akhirnya jadi naik. Nah seperti itu, simpelnya gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih, berapa jam sih sehari Bang Amsi mengalokasikan waktu buat memantau pasar? Sangat jarang Kak. Sangat jarang. Jadi saya itu simpel, kalau lagi butuh uang, keluarin uang dari saham semua. Punya uang, masukin lagi ke saham semua gitu. Dan kalau misalnya ada waktu, saya bisa lihat saham, saya bisa lihat trading harian. Kalau nggak ada waktu, saya bisa tinggalin pasar sama sekali gitu. Sesimpel itu kalau saya ya. Jadi karena tadi, bagi saya untung dan rugi itu terasa tawar. Nggak ada bedanya. Mau untung ya biasa, rugi juga biasa. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya musibah ya. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya belajar gitu ya. Dan saya nggak pernah menyesali kerugian, kan ruginya udah direncanakan. Maksudnya risikonya sudah saya takar. Kalau rugi pun itu udah sesuai dengan takaran saya. Jadi kalaupun rugi ya udah sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning. Kadang ada orang yang nggak mau merencanakan kerugian. Gitu. Nah, saya dan bukan sombong sih ya. Dan enaknya saya sekarang, kalaupun rugi semua di saham, saya santai aja. Misalnya uangnya habis nih di saham, saya santai aja. Kenapa? Karena itu nggak mengganggu dapur saya. Karena uangnya uang dingin, bukan uang pinjaman. Nggak kayak dulu saya minjem. Sekarang uang saya sendiri, hilang pun nggak masalah, kan seperti itu. Tapi ya kalau masih bisa
dinaikkan atau bisa ditumbuhkan ya alhamdulillah. Kalaupun hilang juga, jadi risiko saya itu 100% Kak. Jadi risiko kerugian saya itu bahkan 100% pun saya nggak masalah. Nah, sampai fase itu kan butuh belajar. Iya. Butuh belajar. Dulu saya mungkin toleransi risikonya 1%, naik ke 5%, naik 10%. Kalau sekarang kayaknya kalau uangnya hilang atau habis pun harganya semua jadi nol pun saya udah siap nih kalau sekarang. Nah, itu kan bertahap sesuai dengan pertumbuhan modal kita, pertumbuhan misalnya alokasi kita, pertumbuhan sedekah kita juga gitu kan. Karena dulu kan sedekah pun berat 5.000, 10.000 ya. Kalau kita sekarang misalnya punya uang, ada uang gede gitu ya, puluhan juta atau ratusan juta. Tapi beberapa hari berikutnya ada yang minta, ya kita kasih aja. Nah, semudah itu di saham juga. Kalau menurut saya ya, semakin kita kebal bersedekah, semakin tebal berkah. Semakin kita kebal berinvestasi saham, ya semakin tebal juga muka kita gitu maksudnya. Gak tahu malu maksudnya. Aja gitu ya, Om ya. Iya biasa aja gitu kan. Kalau untung ya alhamdulillah disyukuri. Kalau belum untung ya risikonya kan udah jelas tadi saya udah siap berapa ruginya. Itu ilmu manajemennya dipakai. Manajemen dipakai. Jadi kita enjoy nikmati pasar. Mau pasar turun santai, mau untung juga biasa gitu. Ada sesuatu yang impulsif atau berlebihan. Dan itu bagi saya sih waktu yang akan mendidik kita seperti itu. Jadi ada lagi yang nanya nih, Mang, kalau trading saham syariah pakai akun reguler di mana, Mang? Bisa nggak? Di mana? Boleh. Jadi semua akun saham itu boleh bertransaksi saham syariah. Tapi yang ngebedain kenapa sih saya sarankan SOTS? Karena kita nggak dipusingkan lagi dengan milih saham apa, cara transaksinya seperti karena semuanya rejectnya by system. Kalau misalnya kita beli BBCA itu langsung ditolak, maaf saham Anda nggak saham syariah. Gitu. Tapi kalau teman-teman sudah punya filter sendiri nggak masalah. Saya dulu kan ketika pertama kali kenal saham syariah ya, saya karena dari awal sudah saham syariah, itu kan belum ada SOTS Kak. 2007 saya masuk saham, itu belum ada sistem online trading syariah karena munculnya tahun 2011. Tapi saya sudah memilih saham syariah sejak awal. Jadi saya ini dulu ya saking passionnya dengan saham, itu daftar efek syariah belum ada indeks saham syariah Indonesia. Itu saya print. Misalnya ada 300 yang masuk, saya print tempelin tuh di dinding. Jadi ketika saya mau beli, saya lihat dulu, oh ada nggak? Kalau nggak ada, saya nggak beli. Jadi filternya akhirnya di diri kita. Yeah. Kalau misalnya kita udah punya filter di diri kita, ya SOTS hanya pembantu. Jadi yang terpenting filter tertingginya di diri. Nah, saya ingin mengungkapkan 7 alasan kenapa harus investasi di saham syariah. Oke. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. A-nya amanah. Amanah itu kita bertransaksi sesuai dengan ajaran yang kita yakini. B itu berkah. Tujuan kita cuma bukan untung dunia, tapi juga untung akhirat, untung spiritual, bukan hanya untung nominal. C itu cuan. Cuan itu capital gain ya, beli 1.000 jual 1.200. Itu biasa sih. Kenapa saya dahulukan AB? Amanah berkah. Bukan Mas AB Priantoro, bukan. AB-nya itu amanah berkah. Dan itu amanah berkah itu yang dominan, kualitatif. Nah, CD ini kuantitatif. Capital gain, dividen itu kan orang biasa lah kenal saham itu untungnya. Tambahannya efisien. Efisien itu ketika kita menggunakan SOTS kita mengefisienkan waktu dan filter tadi. Nggak usah pikir saham ini atau enggak atau tidak, tapi efisien kan waktunya lebih singkat. Kemudian filantropis. Di kita itu udah ada mengintegrasikan antara investasi dengan pilihan amal. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu sudah terintegrasi sejak tahun 2008. Teman-teman tinggal milih anggota bursa atau broker mana yang sudah kerjasama dengan Baznas, Dompet Duafa, ACP. Mungkin nanti sedekah oksigen juga bisa menjadi salah satu pelopor wakaf atau zakat saham. Kemudian G-nya growing. Karena kita tadi yang saya bilang, kita baru 0,04% melek saham syariah. Berarti masih ada 99,6% dan itu adalah kue besar yang belum dimanfaatkan betul oleh pemerintah, oleh regulator, dan oleh kita sendiri. Maka ABCD, EFG. Itulah 7 alasan kenapa saya berinvestasi di saham. Oke, ini waktunya udah sampai 21.30, kita selesaiin pertanyaan ya, Mang ya. Ini ada yang udah nyelam di ajaib katanya. Belinya sih saham syariah, tapi sekuritasnya nggak syariah. Gimana nih ininya apa sih? Nasihat masukannya gimana nih, Mang? Yang begini, Mang. Kalau bagi saya itu boleh-boleh saja, Kak. Jadi kan yang namanya sekuritas itu hanya sebagai wasilah ya, perantara kita supaya bisa jual beli di pasar. Jadi filternya ada di kita. Cuman mungkin yang orang yang sering kritisi Mang kan kalau yang di konvensional
rekening dananya kan di bank konvensional juga. Jadi untuk menyempurnakan kesyariahannya, kalau yang SOTS itu rekening dana nasabahnya di bank syariah, di BSI atau di BCA Syariah atau di Permata Syariah. Jadi hanya untuk menyempurnakan atau misalnya melengkapi supaya semuanya syariah ya pakai SOTS. Kalau belum mampu misalnya, karena saya lebih simpel di Ajaib atau di mana di Bibit misalnya, atau apa di Stockbit gitu. Itu nggak masalah. Yang penting berarti kita harus tambah PR-nya pakai filter sendiri. Oh ini pakai filter sahamnya apa, kemudian uang kita berapa. Karena kan kalau pakai utang jadi kena bunga. Misalnya modal kita 10 juta nih, belanjanya 11 juta. Nah yang 1 jutanya itu dihitung ada bunganya untuk pengembalian ke sekuritas gitu kan. Jadi si SOTS ini konsepnya dia bukan membatasi, tapi justru membantu kita memfilter, memfilter kita gitu ya, karena memudahkan dan mengingatkan kita, betul. Karena semuanya udah dilakuin sama dia, kita tinggal ngikutin jalannya dia aja gitu kan ya, Mang ya? Betul ya. Kebetulan kan besok juga kita ada obrolan atau diskusi sama salah satu sekuritas yang ada SOTS. Nanti besok berencana mau bikin. Enggak, kita ada meeting gitu Kak. Makanya saya kesini sekarang. Oke, baik. Nanti kita tunggu update-nya nih. Saya siap belajar. Oke, siap. Belajar nggak selesai-selesai. Baiklah Bang Amsi, pertanyaannya udah habis dan waktunya memang udah lebih setengah jam dari yang seharusnya begitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak nih ilmunya gitu ya. Nanti kalau misalnya perlu yang lanjutan dari beberapa masukan, nanti saya colek-colek lagi sama Bang Amsi gitu ya, untuk topik yang lain gitu. Bahas yang lebih detail tentang apa gitu ya, untuk gitu yang ingin memulai. Barokallahu fiik Mamsi, semoga banyak barokahnya. Amin. Insya Allah bermanfaat banget ilmunya gitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Terima kasih banyak. Amin, karena saya biasanya dengernya dari satu sumber begitu ya, yang mungkin bahasa eksplanasinya berbeda gitu. Nah sekarang saya dengar dari Bang Amsi gitu. Kayaknya saya lebih lama sama Kak Fani dibanding yang disebut itu, karena bertemunya baru sebentar waktu itu. Jadi salam buat mana berkahnya ya. Bahasanya kita kayaknya lebih nyambung begitu. Jadi saya gitu maksudnya. Jadi lebih paham gitulah ya. Baik, terima kasih banyak Mang. Semoga lancar semuanya sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Begitu ya Mang ya. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.